Halo guys, perkenalkan saya Lulu Ilkavita dengan NIM D11-2021-03221. Saya merupakan mahasiswi Kesehatan Masyarakat Universitas Dianuswantoro Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara menambahkan data atribut, melakukan join tabel, mengatur style peta, dan komposer. Sebelumnya, kita harus memiliki lembar kerja yang berisikan peta yang sudah di-georeferensi, digitasi poligon, digitasi point dan line, kemudian pemotongan daerah. Di sini saya menggunakan peta Kecamatan Semarang Tengah. Langkah pertama yaitu klik layer digitasi, kemudian klik open atribut table. Pastikan atribut tabel di sini memiliki 15 potongan peta kelurahan Kecamatan Semarang Tengah. Jadi tidak boleh lebih maupun kurang, harus sesuai dengan bagian atau daerah yang dipotong. Lalu, untuk menambahkan data atribut, klik toggle editing mode, lalu klik new field. Kemudian pada name kita isi dengan L2019, lalu pilih wall number integer 64 bit dengan length 50, oke. Kemudian isi kolom secara manual sesuai data yang digunakan. Di sini saya menggunakan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kecamatan Semarang Tengah tahun 2019. Selanjutnya, untuk menambahkan data perempuan, klik new field lagi, kemudian pada name isi dengan P2019, type pilih wall number integer 64 bit dengan length 50, lalu klik OK. Kemudian isi kolom secara manual sesuai data yang digunakan. Kemudian untuk menghitung jumlah penduduk secara keseluruhan, kita bisa memanfaatkan kalkulator yang ada di sini, yaitu dengan klik open field calculator, lalu kita isi output field name-nya dengan jumlah 2019. Untuk type pilih wall number integer 64 bit, lalu kita klik panah pada field and values, kita masukkan variabel yang akan dijumlahkan. Seperti ini, lalu klik OK. Maka data jumlah penduduk 2019 akan muncul secara otomatis. Untuk menyimpan data atribut, klik toggle editing, lalu klik save. Di sini kita juga bisa menggabung layar atribut tabel dengan layar lembar kerja tadi menjadi satu layar saja, yaitu dengan cara klik dock atribut tabel, jadi langsung terbagi menjadi seperti ini. Di sini kita juga bisa mengecek apakah data atribut ini sesuai dengan daerah yang kita potong pada peta atau tidak. Kemudian kita bisa menambahkan layar data atribut dengan menyimpan terlebih dahulu. Caranya, klik kanan pada layar digitasi Semarang Tengah, klik export, save future as. Di sini kita bisa memilih tempat untuk menyimpan. Saya simpan di data D dengan nama layar atribut penduduk, lalu klik OK. Maka di sini akan ada layar baru, yaitu layar atribut penduduk. Oke, demikian adalah cara menambahkan data atribut. Selanjutnya kita akan melakukan join table. Oke, jadi di sini kita akan menggabungkan data yang sudah kita miliki berupa Excel ke dalam QGIS untuk menjadi suatu informasi nantinya. Sebelumnya, kita harus menyiapkan data Excel yang akan digunakan. Data pada Microsoft Excel harus sesuai dengan kolom dan juga tulisan yang ada pada atribut tabel. Kita cek dulu dengan open atribut tabel. Nah, di sini penggunaan huruf kapital dalam nama-nama kelurahan dan juga urutannya harus sama dengan yang ada di Microsoft Excel, sehingga nanti ketika dijoinkan secara otomatis data yang ada di Excel bisa langsung berada pada QGIS. Jika tidak sama, maka data tidak akan muncul di QGIS. Lalu langsung saja kita lakukan. Pertama, kita cek terlebih dahulu di bagian plugin, lalu manage and install plugin. Di sini kita harus memastikan bahwa kita sudah menginstal fitur spreadsheet layer sehingga kita nanti bisa melakukan join tabel. Karena sudah terinstall, maka kita close. Kemudian klik layer, lalu add layer, dan juga pilih add spreadsheet layer. Selanjutnya klik browser, cari file Excel yang akan digunakan, lalu klik OK. Jadi di sini akan terbentuk layar baru di mana layar untuk file Excel kita yang tadi yaitu jumlah penduduk. Ini belum secara otomatis tersimpan.
atau terjoinkan di data atribut. Kita harus melakukan tahap penggabungan dengan cara klik kanan layar digitasi Semarang Tengah, pilih Properties, lalu klik Join. Kemudian klik tanda plus di bagian kiri bawah. Untuk lapisan yang digabungkan, kita pilih jumlah penduduk yang Excel tadi, lalu field yang digabungkan ini usahakan itu adalah yang jenisnya teks. Di sini adalah kelurahan dan targetnya juga kelurahan. Lalu kita klik join field, kemudian pilih semuanya kecuali kelurahan. Dan di sini kita klik juga custom field name graphics. Kita ubah namanya menjadi jumlah, klik OK, lalu apply dan juga OK. Lalu kita cek di open atribut tabel. Nah, maka data yang ada di Excel langsung terjoinkan di Kikis. Setelah itu, kita akan membuat kalkulasi jumlah laki-laki dan perempuan pada setiap tahunnya dengan memanfaatkan fitur kalkulator. Caranya, klik open field calculator. Nah, di sini kita isi dengan jumlah 2020. Untuk type-nya pilih whole number integer 64 bit, lalu klik tanda panah pada field and values, lalu klik 2 kali jumlah laki-laki 2020, kita tambah dengan yang perempuan, lalu klik OK. Maka akan langsung muncul tabel baru yang merupakan jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 2020. Selanjutnya kita lakukan cara yang sama untuk tahun 2021 dan 2022. Kita isi dengan jumlah 2021, klik tanda panah pada field and values, tambahkan jumlah laki-laki dan perempuan tahun 2021, lalu klik OK. Kita buat lagi untuk yang 2022. Nah, di sini sudah beres, semua tahun sudah ada jumlah keseluruhan penduduknya. Selanjutnya, kita simpan dengan cara klik kanan pada layar digitasi Semtang, lalu klik export, pilih save future as, lalu kita pilih tempat untuk menyimpan. Di sini saya simpan di data D dengan nama jumlah penduduk. Klik save, lalu OK. Nah, nanti di sini akan muncul layar baru secara otomatis, yaitu jumlah penduduk. Untuk yang selanjutnya yaitu style peta. Di sini kita akan memberikan warna, kategori, kelas maupun label pada peta yang telah kita buat sebelumnya. Nah, jika tadi kita sudah membuat atribut tabel yang berisikan data, kita manfaatkan data tersebut menjadi suatu informasi di style peta ini. Langkah pertama, klik kanan pada layar digitasi Semtang, lalu klik Properties, lalu kita klik bagian simbologi, pilih kategoris. Di sini saya akan mencoba memberikan informasi terkait dengan kelurahan. Jadi nanti setiap kelurahan memiliki warna yang berbeda-beda. Maka di value ini kita pilih kelurahan. Lalu klik classify. Nah, di sini setiap kelurahan memiliki warna yang berbeda-beda. Lalu kita apply, lalu OK. Kemudian jika ingin mengganti style warnanya, kita bisa kembali klik kanan pada layar digitasi Semtang, klik Properties, lalu kita pakai yang graduate. Saya akan mencoba menggunakan data jumlah penduduk tahun 2019. Kemudian pilih warna sesuai keinginan. Lalu kita kelaskan. Jadi kita bisa mengatur jumlah kelas di sini. Saya menggunakan 5 kelas. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita dapat melihat daerah dengan jumlah penduduknya berdasarkan warna yang telah dikelaskan tadi. Selanjutnya, kita akan menambahkan label dengan cara klik kanan pada layar digitasi Semtang, klik Properties, klik label. Di sini kita pilih single label. Lalu ini pilih kelurahan. Pilih jenis font, size, warna, dan lain-lain sesuai keinginan. Klik apply, lalu OK. Maka setiap kelurahan akan memiliki label atau keterangan yang sesuai. Demikian cara membuat style pada peta. Selanjutnya kita akan melakukan composer pada peta. Di sini kita akan melakukan layout atau composer. Pertama, klik new print layout. Lalu di sini kita beri nama Kecamatan Semarang Tengah. Klik OK, maka akan muncul lembar kerja baru seperti ini. Kemudian klik kanan lalu pilih Page Properties.
Untuk size, saya menggunakan A3 dengan orientation landscape dan background warna putih. Selanjutnya kita klik add shape, add rectangle, lalu gambar di sini kita buat dua bagian, yaitu bagian pertama untuk peta dan yang satunya untuk keterangan gambar. Selanjutnya klik add map untuk menambahkan peta. Setelah peta muncul, kita bisa hilangkan background dengan cara unchecklist layer yang tidak digunakan. Lalu kembali ke sini dan klik update map preview. Maka background sudah hilang. Lalu kita bisa klik move item content untuk mengatur posisi peta. Selanjutnya lakukan grid pada peta. Caranya klik tanda plus atau add new grid, lalu klik grid satu ini, klik modify grid. Kemudian pada bagian appearance, grid type-nya yaitu solid, RS use map CRS, intervalnya kita ubah dengan cm, Y saya ubah jadi 5 dan X juga 5. Lalu pada bagian frame kita pilih yang zebra. Checklist pada draw koordinat, formatnya desimal. Untuk left ini kita ubah inside frame, right juga, top bottom juga kita ubah menjadi inside frame. Semuanya kita ubah menjadi inside frame. Selanjutnya klik add label untuk menambahkan keterangan. Kita tambahkan di sini. Lalu ketik nama sesuai peta kita untuk membuat judul. Di sini kita bisa mengubah jenis font, size, warna, dan lain-lain sesuai keinginan kita. Ini lalu kita tengahkan, kemudian kita kasih frame, kita checklist. Selanjutnya kita tambahkan skala dengan klik add scale bar. Pada select bar unit ganti dengan kilometer, left 5, right 5. Selanjutnya untuk style ganti dengan numerik. Setelah itu klik add legend. Di sini saya munculkan. Nah, di sini kita bisa modifikasi menghilangkan keterangan legenda. Caranya unchecklist auto update, klik yang akan dihilangkan lalu remove. Untuk digitasi ini kita bisa ubah dengan klik ini. Saya tulis keterangan jumlah penduduk. Kita sesuaikan. Selanjutnya kita tambahkan arah mata angin dengan klik add north arrow, kemudian masukkan. Di sini kita bisa mengubah simbol atau warna atau yang lainnya sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita juga bisa menambahkan image dengan cara add new picture. Lalu klik ini, pilih gambar, kemudian open. Nah, maka gambar akan muncul di sini. Saya akan menambahkan satu gambar lagi dengan cara yang sama. Ini saya sesuaikan posisinya, kemudian saya akan memberi nama di bagian bawah ini dengan cara klik add label, lalu masukkan, lalu ketik nama. Lalu kita edit sesuai keinginan kita, kemudian kita sesuaikan untuk mengatur posisinya. Kemudian kita simpan petanya dengan cara klik layout, lalu kita bisa mengekspor ke image atau PDF, kemudian klik save. Untuk ekspor auction-nya ini kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita, lalu klik save. Setelah tersimpan, maka peta sudah jadi dan bisa dicetak.